Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1182. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Apa anak ini? Pada saat ini tidak hanya yang mulia dari 10.000 ras yang hadir yang terkejut, tetapi bahkan Tuan Jinlong dan yang lainnya yang sedang bertarung di alam rahasia dagu kuno pun nampak juga terkejut. Scene kemudian berpindah pada saat ini di camp Tianjiwo. Terlihat Jiwuxu, Jiruyu, Yukiansu dan yang lainnya semuanya juga melihat bencana guntur yang besar ini melalui layar pemantauan. Kekuatan bencana yang menggelegar ini telah muncul lagi. Apakah itu bersumber pada bocah klan naga sejati itu? Kata Jiwuxu. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dan semua orang pun seketika merubah ekspresinya. Kembali ke alam rahasia dagu kuno, pada saat ini aura surgawi yang turun menjadi semakin menakutkan. Dan awan guntur yang menakutkan itu mengembun di langit. Itu sekarang terkondensasi hingga ekstrim dan boom. Kilatan guntur yang mengerikan langsung jatuh seperti naga guntur. Itu meledak ke arah Kinchen dengan panik. Cahaya guntur ini bergulung dan berubah menjadi badai petir di seluruh langit. Cahaya guntur melonjak dan turun seperti lautan luas. Adegan ini terlalu menakutkan. Guntur langit yang menggelegar dan tak berujung langsung menembus kekosongan alam rahasia dagu kuno dan langsung jatuh ke tubuh Kinchen. Duar. Dalam sekejap alam rahasia dagu kuno semuanya ditutupi oleh lautan guntur dan lautan guntur itu menelan Kinchen. Tidak, anak ini sedang menerobos. Melihat ini, Tuan Gusan dan yang lainnya nampak merubah ekspresi mereka. Pada saat ini, anak laki-laki klan naga sejati itu masih ingin menerobos. Meskipun Kinchen hanya akan menerobos dan paling-paling hanya akan mencapai ranah yang mulia bumi. Akan tetapi untuk beberapa alasan, semua orang merasakan kengerian yang tidak dapat dijelaskan. Hahaha, cukup mendominasi, kata naga emas. Jinlong nampak dia berteriak. Dan di bawah serangan dari 5 ahli yang mulia surgawi, Tuan Jinlong itu tertawa dengan gembira dan juga dengan liar. Klan naga sejati miliknya benar-benar berhasil menerobos di situasi seperti ini dan hatinya sangat bangga. Namun Tuan Jinlong juga penasaran mengapa terobosan Kinchen menyebabkan badai guntur yang sangat besar. Dan hembusan badai guntur yang mengepul itu bahkan membuatnya merasakan sedikit jantung yang berdebar-debar. Tidak boleh membiarkan dia menerobos. Ini adalah pemikiran pertama dari 5 ahli surgawi itu. Bintang jatuh, cegah dia untuk tidak menerobos. Sedangkan kita berempat akan menjebak naga emas Jinlong ini. Kata Gusan, dia berteriak dengan tajam. Baiklah, kata Tuan Bintang Jatuh, dia berkata dengan suara yang dalam. Segera Tuan Bintang Jatuh pun meninggalkan kelompok pertempuran secara langsung dan bergegas menuju ke arah Kinchen. Tidak baik, kata Tuan Jinlong. Melihat itu ekspresinya berubah dan dia meraung. Lawanmu adalah aku. Gemuruh, sungai emas yang luas di tubuh Tuan Jinlong langsung melonjak. Dan dia dengan gila-gilaan melayangkan serangan kepada Tuan Bintang Jatuh agar tidak mengganggu Kinchen. Lawanmu adalah kami, kata Tuan Gusan. Dia berteriak dengan dingin. Segera di dalam tubuhnya, gunung suci yang menjulang tinggi tergantung. Itu langsung menekan. Juga dikombinasikan dengan sungai panjang api iblis cair yang dilepaskan oleh Tuan Rongyan. Dan juga kubus laut dalam milik Tuan Minghai. Seketika ketiga harta karun itu pun menjebak Tuan Jinlong dan tidak memberi Tuan Jinlong kesempatan untuk bisa mendukung Kinchen. Nah, mati, kata Tuan Bintang Jatuh. Dia meraung dan sosoknya muncul di langit. Dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mengembun lalu berubah menjadi bintang besar. Telapak tangannya langsung bergerak menuju ke arah Kinchen yang berada di lautan guntur. Hanya saja tangannya baru saja menyentuh langit guntur itu dan tiba-tiba duar. Di tengah awan guntur tak berujung yang terkondensasi di medan perang,
seolah-olah itu merasakan kekuatan eksternal dari Tuan Bintang Jatuh, dan guntur hitam setebal tangan langsung jatuh kepada Tuan Bintang Jatuh. Seketika dengan keras pilar guntur hitam yang menakutkan itu pun runtuh. Seketika itu meledakkan tangan Tuan Bintang Jatuh, dan seberkas cahaya guntur berkelok-kelok seperti ular guntur menyapu ke arah Tuan Bintang Jatuh. "Apa?" kata Tuan Bintang Jatuh. Ekspresinya berubah dan dia pun buru-buru mundur. Namun guntur seukuran ular itu masih datang dengan cepat ke arahnya dan langsung menyerang Tuan Bintang Jatuh. Seketika itu juga Tuan Bintang Jatuh pun memuntahkan seteguk darah dan dia mundur karena malu dan matanya ngeri. Dan dia telah terluka oleh guntur hitam ini. Di kejauhan melihat adegan itu banyak orang yang merubah ekspresinya. Guntur macam apa ini? Dan itu terlalu menakutkan. Bisakah ahli yang melihat surgawi pun terluka? Harus dipahami bahwa ahli yang melihat surgawi itu telah melampaui langit dan bumi. Bagaimana mereka bisa dilukai oleh guntur langit biasa ini? Dan menurut mereka itu tidak mungkin, karena bahkan asal-usul surgawi biasa pun tidak akan dapat menekan mereka. Dan pada saat ini mereka semua pun menyadari bahwa kesengsaraan guntur ini cukup luar biasa. Inilah satu-satunya pemikiran yang ada di benak mereka. Gemuruh. Pada saat ini, guntur tak berujung jatuh lagi, dan alam rahasia dagu kuno berubah menjadi lautan guntur lagi, dan kilat guntur turun lagi. Guntur ini seperti air pasang, itu menghancurkan segalanya, dan dunia menjadi gelombang hitam guntur. Suara guntur hampir dapat menembus gedang telinga orang-orang di sana, dan hampir saja menghancurkan jiwa manusia. Dan kehampaan di sana juga diledakkan, lalu dirusak, dan adegan ini terlalu menakutkan. Bahkan angin puyuh hitam dari alam rahasia dagu kuno pun langsung hancur di bawah guntur ini. Dan guntur itu terus menelan ke arah Kincen. "Kalau begitu nak, bukankah kamu pasti akan mati?" Melihat guntur yang menakutkan ini, semua orang pun tercengang. Cahaya guntur sebelumnya, bahkan ahli yang melihat surgawi seperti Tuan Bintang Jatuh pun tidak dapat mengusirnya. Lalu, bagaimana mungkin Kincen, seorang anak klan naga sejati, bisa bertahan? Hahaha, Jinlong, apakah ini orang yang ingin kamu lindungi? Orang jenius yang melawan langit. Pernahkah Anda melihatnya? Pada saat ini dia baru saja berubah menjadi abu. 5 ahli yang melihat surgawi itu nampak tertawa ketika melihat kekuatan guntur hitam itu yang sangat menakutkan. Dan mereka yakin bahwa di bawah guntur ini Kincen pasti akan berubah menjadi abu. "Tidak akan," kata Tuan Jinlong, dia meraung. Namun Tuan Jinlong juga menatap guntur yang tidak ada habisnya itu. Guntur gelap itu tenggelam sedikit, membentuk area terlarang yang menakutkan. Bahkan jika dilihat dari kejauhan, itu sangatlah menakutkan. Sulit bagi orang untuk membayangkan bencana seperti apa yang dialami Kincen di lautan guntur hitam itu. Mereka semua terus memperhatikan, tetapi mereka semua tidak dapat melihat apapun. Guntur gelap itu membanjiri segalanya, dan semua orang merasa ngeri. Guntur ini, saya khawatir ahli yang melihat surgawi pun dapat dibunuh olehnya. Tuan Jinlong saat ini menatap guntur hitam itu dengan ekspresinya yang enggan. Tidak ada yang salah. Jinlong, di saat seperti ini, kamu masih mengkhawatirkan anak naga sejati itu. Menurutku, kamu lebih baik mengkhawatirkan dirimu sendiri. Ketika Tuan Gusan dan yang lainnya melihat ini, segera 5 ahli yang melihat surgawi itu masing-masing menempati 5 posisi, dan aliran cahaya terus meledak ke arah Tuan Jinlong, menyebabkan Tuan Jinlong terus mengaum. Dalam kehampaan, darah naga Tuan Jinlong bermekaran, dan Tuan Jinlong akhirnya tidak tahan lagi melawan 5 ahli yang melihat surgawi secara sekaligus. Tentu saja Tuan Jinlong tidak bisa menahannya. Sementara pada saat ini, di dalam guntur hitam pekat yang tak berujung, terlihat kulit Kincen terus terkoyak, tubuhnya hangus, darahnya terus mengalir deras, dan Kincen menderita kerusakan yang tak terbayangkan. Namun meskipun Kincen terluka parah, tetapi nampak dia penuh dengan vitalitas dan darah, tanpa sedikit pun rasa frustasi. Sebaliknya, Kincen mengangkat kepalanya ke langit dan berjuang keras. Melihat ini, leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah merasa ngeri, karena mereka dapat merasakan bahwa guntur ini terlalu menakutkan, dan bahkan mereka pun sedikit ketakutan.
Jika mereka adalah orang biasa, mereka pasti akan berubah menjadi abu ketika guntur ini menyambar. Akan tetapi Qin-Chen terus bertarung dengan lautan guntur hitam pekat tersebut. Pada saat ini sambaran guntur hitam pekat itu terus-menerus menghantam tubuh Qin-Chen. Saya tidak tahu berapa banyak guntur dan kilat yang terus menyambarnya. Darah Qin-Chen terus berceceran dan tulang-tulangnya terus berderit. Dari mana asal anak ini? Mengapa terobosan Yang Mulia buminya menimbulkan badai guntur seperti ini? Kata leluhur naga. Dia nampak sedikit bingung dan dia juga mengkhawatirkan Qin-Chen. Tetapi pada saat ini Qin-Chen tahu bahwa kesengsaraan guntur ini tidak datang karena Qin-Chen menerobos ranah Yang Mulia bumi. Tetapi kesengsaraan guntur ini itu muncul ketika Qin-Chen menerobos ranah Yang Mulia. Hanya saja pada waktu itu Qin-Chen berada di alam Dewa Piantin. Jadi kesengsaraan guntur ini tidak pernah menghantamnya. Namun pada saat ini kesengsaraan guntur itu akhirnya muncul kembali. Duar, Qin-Chen terus-menerus meledak, dia berdarah. Dan penampilan Qin-Chen saat ini terlalu menyedihkan. Anak ini tidak akan dibunuh oleh guntur ini kan? Kata leluhur naga. Dia merasa ngeri. Mustahil. Pada saat ini Lord of the Abyss menyipitkan matanya. Tuan dapat dibombardir dengan kekuatan apapun, tetapi sangat tidak mungkin untuk dibombardir oleh guntur, kata Lord of the Abyss. Oh, benarkah? Kata leluhur naga dan leluhur suci sungai darah. Mereka berdua pun menoleh dan lalu melihat mata tegas dari Lord of the Abyss sambil berpikir, mungkinkah? Duar. Pada saat ini cahaya guntur terus berkedip dan tubuh sekuat Qin-Chen pun nampak juga bobrok dan Qin-Chen hampir tertusuk. Tulang-tulangnya terlihat dan juga ada banyak bekas luka dan banyak darah merah mengalir keluar dari tubuh Qin-Chen. Akan tetapi walaupun begitu aura Qin-Chen semakin lama semakin kuat. Hahaha. Qin-Chen tertawa di dalam kesengsaraan guntur ini. Karena kekuatan guntur ini tidak hanya memberinya penindasan, tetapi juga memberinya semacam transformasi. Datangnya guntur ini membuat kekuatan surga yang selalu menekan Qin-Chen pada saat tertentu menjadi longgar. Terobosan Yang Mulia bumi, boom, di tubuh Qin-Chen. Aura Yang Mulia bumi masih ada. Sementara di dunia yang kacau, sejumlah besar sumber kekacauan muncul dan buah-buahan yang kacau pun juga berterbangan. 1, 2, 5, 10, 11. Buah-buahan yang kacau ditelan oleh Qin-Chen. Dan baru setelah Qin-Chen menelan 18 buah yang kacau, Qin-Chen akhirnya berhenti untuk menelan. Dan setelah berhenti menelan buah yang kacau, Qin-Chen pun lalu menelan buah dao surgawi. 1, 10, 20. Qin-Chen dengan singkat telah menelan 36 buah surgawi dengan atribut yang berbeda-beda. Dan setelah menelan buah surgawi, Qin-Chen pun lalu menelan pena suci tingkat yang mulia. Pena suci tingkat yang mulia itu langsung mengalir deras ke tubuh Qin-Chen. Dan pada saat ini, suasana keagungan pun baru saja dimulai. Boom! Ledakan terus-menerus terjadi. Dunia kacau meresap di lautan jiwa Qin-Chen. Dan api teratai hijau terus bergoyang. Dan di lautan jiwanya, gelombang cahaya guntur muncul. Dalam kekacauan itu, api teratai hijau melayang dan tenggelam di lautan guntur. Pemandangan ini terlalu mengerikan dan itu berisi jalan besar langit dan bumi. Menerobos. Apakah tuanku menerobos? Leluhur naga primordial, leluhur suci sungai darah, dan Lord of the Abyss. Mereka bertiga semuanya bersemangat. Dan bahkan kura-kura matahari ilahi juga berenang di galaksi bintang neraka dengan penuh semangat. Seluruh dunia yang kacau juga bergemuruh pada saat Qin-Chen akan menerobos. Sepertinya itu juga dengan metamorfosis yang sama. Dan saat semua kekuatan bersatu, ledakan, napas menakutkan langsung terpancar dari tubuh Qin-Chen. Kekuatan ini sangatlah menakutkan dan hampir bisa membalikkan langit dan bumi. Pada saat ini Qin-Chen yang terjebak di dalam kesengsaraan guntur, Qin-Chen tiba-tiba membuka matanya. Matanya langsung menembus kehampaan dan seluruh ruang dan waktu sepertinya bisa terbalik. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk bergerak maju. Mereka yang mengikutiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa.
Aliran suara-suara surgawi dari kekacauan terpancar dari tubuh Qinchen. Suara-suara surgawi yang kacau ini adalah aura yang melampaui jalan tau. Dan setelah Qinchen membuka matanya, Qinchen lalu mengangkat tangannya. Seketika semua guntur langsung terintegrasi ke dalam tubuhnya. Kekuatan guntur ini diserap oleh dunia yang kacau dan lalu diserap oleh garis keturunan gunturnya. Dan guntur tak berujung memasuki dunia yang kacau dari kehampaan dunia luar. Dan sebagian dari guntur itu telah berevolusi di dunia yang kacau menjadi lautan guntur. Aura yang mulia bumi yang tak ada habisnya saat ini terpancar dari tubuh Qinchen. Meskipun Qinchen hanya menerobos ranah yang mulia bumi, tetapi pada saat ini ada aura yang mirip dengan ranah yang mulia surgawi. Bahkan itu lebih menakutkan daripada terobosan yang mulia surgawi. Qinchen telah mendapat manfaat yang tak terhitung jumlahnya kali ini di alam Dewa Piantin. Qinchen telah menyerap banyak energi, tetapi Qinchen tidak mampu menerobos. Namun pada saat ini, Qinchen akhirnya dapat menerobos dan mencapai titik ini. Ranah yang mulia bumi. Selain itu, kekuatan yang mengepul terus dipadatkan ke dalam tubuh Qinchen, menyebabkan basis kultivasi Qinchen melonjak setelah dia memasuki ranah yang mulia bumi. Tahap awal yang mulia bumi. Puncak tahap awal yang mulia bumi. Tahap tengah yang mulia bumi. Puncak tahap tengah yang mulia bumi. Kekuatan-kekuatan tak terbatas memasuki tubuh Qinchen dan kultivasi Qinchen terus-menerus meningkat, dan akhirnya Qinchen pun berada di tingkat puncak tahap tengah yang mulia bumi, dan Qinchen hanyalah satu langkah lagi dari ranah tahap akhir yang mulia bumi. Dunia yang kacau bersatu kembali, kata Qinchen. Dia segera meraihnya dengan tahan besar. Dan kekuatan guntur berkulir datang lalu memasuki dunia yang kacau. Pada saat ini dunia kacau Cakram Gyeokyeon-kun baru saja diubah dan juga diperbaiki. Leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci sungai darah di dalam dunia yang kacau juga menerima manfaat yang luar biasa. Pada saat ini Qinchen merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan, seolah-olah langit bisa meledak dengan sebuah pukulannya saja. Dengan setiap napas, Qinchen merasa bahwa dia sama sekali tidak terikat oleh aturan langit dan bumi. Di wilayah kekuasaannya, dia bisa mengubah apapun yang dia inginkan, mengubahnya dengan sesuka hatinya. Di atas surga yang sebenarnya, dia bisa mengubah aturan secara sewenang-wenang. Awalnya, menerobos yang mulia surgawi akan mampu melampaui surga, tetapi Qinchen memasuki alam Dewa Piantin. Dia tidak bisa merasakan kekuatan seperti itu dengan baik, tetapi sekarang Qinchen dengan jelas merasakannya. Selain itu, takdir Qinchen dan kemampuan perhitungannya telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dibandingkan oleh siapapun. Anda dapat melihat semua hal di masa depan secara sekilas, dan semua takdir memiliki wawasan yang luas. Qinchen kemudian melangkah maju dan lautan guntur yang tak berujung terus meledak. Awan guntur hitam pekat yang mengepul di langit juga tiba-tiba menyatu, seolah-olah itu dikejutkan oleh napas Qinchen. Cahaya guntur hitam pekat yang tak berujung itu pun tiba-tiba menghilang. Apa itu? Di alam rahasia dagu kuno, nampak 5 ahli yang mulia surgawi yang mengepung Tuan Jinlong. Pada saat ini, mereka semua juga merasakan lautan guntur hitam pekat yang luas meledak. Dari lautan guntur hitam pekat itu, sesosok tubuh perlahan-lahan keluar. Sosok tersebut bagaikan dewa guntur. Dan itu membuat orang takut untuk melihatnya. Apa? Itu adalah anak laki-laki dari klan naga sejati. Dia bahkan tidak mati. Guntur hitam pekat itu telah menghilang, dan semua orang memandang Qinchen yang berjalan keluar dari lautan guntur, dan ada keheranan yang tak ada habisnya di mata mereka. Semua orang pun menyaksikan Qinchen berjalan keluar, dan mata mereka juga tertuju kepada Tuan Jinlong yang telah dikepung oleh Tuan Gusan juga yang lainnya, dan juga Tuan Bintang Jatuh yang telah mengambil tindakan kepada Qinchen. Senior naga emas Jinlong, saya di sini. Tidak ada yang akan melepaskan orang-orang yang mengepung saya hari ini, kata Qinchen. Dia berkata dengan keras. Dia menghadap Yang Mulia Surgawi Bintang Jatuh yang terdekat dengannya. Qinchen berjalan selangkah demi selangkah. Energi naga sejati kekacauan yang mengepul melonjak darinya. Baju besi Haotian juga muncul di tubuh Qinchen. Cincin pedang dan juga gelang Fata Morgana virtual juga dirilis. Semuanya ditampilkan.
dan juga sejumlah besar aura pedang naga sejati juga ditampilkan oleh Qin Chen, dan boom, gelombang energi pedang yang tak berujung melonjak dan alam rahasia dagu kuno yang luas mengalir deras dalam sekejap, langsung menutupi seluruh alam rahasia dagu kuno.